Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Jadi ada dua, meliputi yang wajib dan meliputi yang pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu maksudnya apa? Maksudnya yaitu urusan pemerintahan yang meliputi pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Jadi maksudnya adalah bahwa urusan pemerintahan wajib itu ada dua cakupannya. Ya. Cakupan yang pertama adalah pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian yang kedua yaitu urusan pemerintahan pilihan. Namanya saja pilihan, gitu kan? Jadi didasarkan kepada kondisi di masing-masing daerah. Nah, urusan pemerintahan pilihan ini itu sebenarnya menjadi sebuah ciri khusus, ya, menjadi sebuah ciri khusus dari salah satu wujud penyelenggaraan otonomi daerah. Misalnya, ya, kalau yang kabupaten atau kotanya tidak punya laut, misalnya, ya tidak perlu ada dinas kelautan, misalnya. Daerah atau kabupaten atau kota yang tidak punya hutan, ya tidak perlu ada dinas kehutanan. Itu seperti itu maksudnya. Ya, pilihan. Nah, tadi yang nomor satu kan urusan pemerintahan wajib, ya kan? Yang berkaitan tadi sudah saya jelaskan pelayanan dasar dan yang tidak pelayanan dasar. Nah, yang pelayanan dasar itu meliputi apa? Nah, ternyata ada 6, yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang. Ya, ini berkaitan dengan fasilitas-fasilitas umum, ya, seperti jalan dan lain-lain itu. Kemudian yang keempat adalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Ya, ini perumahan rakyat ya diatur oleh daerah, tidak boleh seenaknya. Ya. Mengaturnya berkaitan dengan apa? Sudah diatur juga dengan peraturan daerah tentang penataan ruang. Ya, itu. Kemudian yang kelima tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ya. Ini kewenangan yang ada di daerah ini, yang nomor 5 ini diwujudkan dengan adanya misalnya kantor Satuan Polisi Pamong Praja misalnya, atau dinas, masing-masing daerah beda ya, ada yang kantor, ada yang dinas. Misalnya dengan dinas atau kantor pelindungan masyarakat. Gitu. Kemudian yang keenam yaitu sosial ya, adanya dinas sosial itu ya, yang mengurusi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Nah, 1 sampai 6 inilah yang dinamakan dengan urusan pemerintahan wajib. Ya, yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ini dasar. Ya, dasar sekali. Kebutuhan dasar manusia. Tuh. Nah, kemudian ada urusan pemerintahan wajib, tetapi yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Itu apa? Tenaga kerja, ya, ada dinasnya itu di daerah. Kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, kemudian tentang pangan, tentang pertanahan. Nah, ini pertanahan itu sekarang tidak ada yang diberikan kepada daerah kewenangannya. Jadi dulu di awal-awal memang ada diberikan, tapi pertanahan sekarang menjadi kewenangannya pusat gitu ya. Tapi dia termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ya. Kemudian yang kelima, lingkungan hidup. Ya. Yang keenam adalah administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta yang ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat dan desa. Tuh. Jadi ada 7 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, berikutnya ya, yang ke-8 tadi ada 7, yang lembar tadi ada pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kemudian ada perhubungan, ada komunikasi dan informatika, ada koperasi, usaha kecil dan menengah, ada penanaman modal, ada kepemudaan dan olahraga, ada statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Jadi ada 18 ya, urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan di depan dengan pelayanan dasar. Ya, tidak berkaitan. Nah, dari 18 ini itu nanti akan dibagi ya, mana yang merupakan kewenangan daerah, mana yang merupakan kewenangan pusat. Itu yang nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, sekarang urusan pemerintahan pilihan. Ya. Nah, karena pilihan itu tergantung dari daerah masing-masing, punya potensi tidak. Misalnya kelautan perikanan. Kalau daerah tidak punya, nggak perlu membuat kantor atau dinas itu ya. Ada pariwisata. Kalau pariwisata sih hampir semua ada ya. Pariwisata jenis-jenisnya macam-macam, mau religi, mau kuliner, mau wisata alam dan sebagainya. Atau wisata buatan gitu ya. Ada pertanian, ada kehutanan, ada energi dan sumber daya mineral, ada perdagangan, ada perindustrian dan transmigrasi. Ya. Saya kira sudah cukup jelas, tidak perlu saya jelaskan. Nah, sekarang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, atau ya itu daerahnya bisa daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota. Pembagian itu diatur, tidak boleh sewenang-wenang atau semaunya. Ya, ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas. Saya kira sudah tahu ya akuntabilitas apa, yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bagaimana? Secara luas, ya. Dan kemudian harus bertanggung jawab juga terhadap dampak-dampak. Ya. Dampak itu selalu negatif ya, itu. Yang kedua adalah efisiensi. Apa itu efisiensi? Silahkan Anda pahami sendiri ya. Itu sudah ada. Kemudian eksternalitas, itu apa? Ya, penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak. Jadi urusan pemerintahan itu dilaksanakan ya, berdasarkan prinsip-prinsip. Ya. Ada akuntabilitas, ada efisiensi, eksternalitas, kemudian yang keempat adalah pertimbangan strategis. Ya, jadi ada pertimbangan kira-kira urusan pemerintahan ini itu pertimbangan strategisnya apa? Itu semua diperhitungkan. Nah, selanjutnya kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ada kewenangan daerah dan ada kewenangan pusat. Nah, sekarang mana yang menjadi kewenangan pusat? Itu sudah diberi kriteria, ya. 1, lokasinya lintas daerah. Kemudian penggunaannya adalah lintas provinsi atau lintas negara. Yang ketiga adalah manfaatnya. Itu adalah memiliki dampak, ya. Manfaatnya itu selain ada positif juga ada negatifnya. Terhadap siapa? Terhadap lintas provinsi atau lintas negara. Kemudian urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat ya, karena SDM itu juga sulit mendidiknya, tidak mudah begitu ya. Yang kelima adalah urusan pemerintahan yang peranan strategisnya bagi kepentingan nasional. Jadi 5 syarat itu yang akan menjadi kriteria
urusan mana yang akan diberikan kepada kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan yang akan diberikan kepada daerah itu juga ada kriterianya. Kriterianya ada 4 itu ya. Nah, silakan bisa dipelajari sendiri. Kemudian yang kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota juga ada 4 ya. Jadi ada kewenangan provinsi 4 itu, silakan bisa dibaca sendiri, dipahami, tidak terlampau sulit saya kira. Kemudian yang terakhir ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, kota, juga ada syaratnya, silakan bisa dipelajari sendiri, tidak terlampau sulit. Ya, demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.